Anatomi sistem urinarius. Anatomi sistem urinarius, sistem kemih, berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, serta membuang produk limbah metabolisme melalui urin. Sistem urinarius terdiri dari organ-organ yang bekerja bersama untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai anatomi sistem urinarius. 1. Ginjal, kidneys. Ginjal adalah organ utama dalam sistem urinarius yang berfungsi untuk menyaring darah, membuang limbah, dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit tubuh. Fungsi ginjal yaitu menyaring darah, mengeluarkan produk limbah seperti urea dan kreatinin, mengatur kadar elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium, serta menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Ginjal juga mengatur volume cairan tubuh dengan menyaring dan mengeluarkan urin. Struktur ginjal yaitu 1. Kapsul ginjal yaitu lapisan pelindung luar ginjal. 2. Korteks ginjal. Korteks, yaitu bagian luar ginjal yang mengandung glomerulus, tempat penyaringan darah dimulai. 3. Medula ginjal, medula, yaitu bagian dalam ginjal yang terdiri dari piramida ginjal. Tempat filtrasi dan konsentrasi urin lebih lanjut terjadi. 4. Nefron, yaitu unit fungsional ginjal yang terdiri dari A. Glomerulus, tempat penyaringan darah, B. Tubulus proximal, C. Lengkung Henle, D. Tubulus distal, dan E. Ductus collectivus. Nefron bertanggung jawab untuk penyaringan, reabsorpsi, dan sekresi. 5. Pelvis ginjal, yaitu ruang pengumpulan urin dari ductus collectivus sebelum dialirkan ke ureter. 2. Ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Fungsinya adalah untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Struktur ureter, yaitu terdiri dari otot polos yang berkontraksi dengan gerakan peristaltik untuk mendorong urin ke kandung kemih. Ureter memiliki 2 saluran, satu dari setiap ginjal. 3. Kandung kemih, bladder. Kandung kemih adalah organ berongga yang menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Fungsi utama kandung kemih adalah menyimpan urin dalam jumlah besar dan mengatur proses pembuangan urin melalui uretra. Struktur kandung kemih yaitu 1. Dinding kandung kemih, yaitu terdiri dari lapisan otot polos yang disebut detrusor, yang berkontraksi untuk mengeluarkan urin saat buang air kecil, mikturisi. 2. Trigonum vesicae, yaitu daerah segitiga di dasar kandung kemih tempat ureter masuk dan uretra keluar. Area ini penting untuk pengaturan aliran urin.
3. Sphincter internal dan eksternal, yaitu A. Sphincter internal, terbuat dari otot polos, mengatur aliran urin dari kandung kemih ke uretra. B. Sphincter eksternal, terbuat dari otot rangka, memberikan kontrol sadar untuk buang air kecil. 4. Uretra. Uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi untuk mengeluarkan sperma selama ejakulasi, sementara pada wanita, uretra hanya berfungsi untuk mengeluarkan urin. Struktur uretra terdiri dari 1. Uretra pria, yaitu lebih panjang dibandingkan uretra wanita, dan memiliki bagian yang berbeda, seperti uretra prostatik, membranosa, dan spongiosa, yang melintasi kelenjar prostat dan penis. 2. Uretra wanita, yaitu lebih pendek dan hanya memiliki satu bagian yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Fungsi uretra, yaitu uretra mengeluarkan urin dari kandung kemih dan membantu dalam proses pembuangan produk limbah tubuh. Pada pria, uretra juga mengalirkan air mani saat ejakulasi. 5. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin melibatkan 3 tahap utama yang terjadi di dalam ginjal. A. Filtrasi. Filtrasi terjadi di glomerulus, yaitu kumpulan pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Darah yang masuk ke dalam ginjal disaring untuk mengeluarkan produk limbah, kelebihan air, dan elektrolit, tetapi mempertahankan komponen penting seperti sel darah dan protein. Hasil dari filtrasi ini disebut filtrat glomerulus. B. Reabsorpsi. Setelah filtrat diproduksi, sebagian besar air, glukosa, garam, dan asam amino diserap kembali oleh tubulus ginjal, terutama di tubulus proksimal dan lengkung Henle. Reabsorpsi ini membantu tubuh mempertahankan cairan dan elektrolit yang dibutuhkan. C. Sekresi. Sekresi adalah proses di mana zat-zat tertentu, seperti ion hidrogen, kalium, dan produk limbah lainnya, dipindahkan dari darah ke dalam tubulus ginjal. Ini membantu menjaga keseimbangan asam basa dan mengeluarkan produk limbah yang tidak bisa disaring di glomerulus. D. Pengeluaran urin. Setelah proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi, urin yang terbentuk dikumpulkan di dalam pelvis ginjal, lalu mengalir melalui ureter menuju kandung kemih. Ketika kandung kemih penuh, proses miksturasi, buang air kecil, dimulai. Otot detrusor kandung kemih berkontraksi dan sphincter uretra terbuka untuk mengeluarkan urin melalui uretra. 6. Fungsi sistem urinarius, yaitu A. Penyaringan darah, yaitu
Ginjal menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah, mengubahnya menjadi urin. B. Pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit, yaitu ginjal mengatur volume cairan tubuh dan kadar elektrolit, seperti natrium, kalium, kalsium, dan fosfat. C. Pengaturan asam basa, yaitu ginjal membantu menjaga keseimbangan pH darah dengan mengeluarkan ion hidrogen dan mereabsorpsi bikarbonat. D. Produksi hormon, yaitu ginjal menghasilkan hormon seperti eritropoietin yang merangsang produksi sel darah merah, dan renin yang terlibat dalam pengaturan tekanan darah. E. Pembuangan produk limbah, yaitu ginjal membuang produk limbah metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat. 7. Gangguan pada sistem urinarius. Beberapa gangguan yang dapat mempengaruhi sistem urinarius meliputi A. Infeksi saluran kemih, ISK, yaitu infeksi pada bagian manapun dari sistem urinarius, mulai dari uretra, kandung kemih, hingga ginjal. B. Batu ginjal, yaitu pembentukan kristal mineral di ginjal yang dapat menyumbat saluran urin dan menyebabkan rasa sakit. C. Gagal ginjal, yaitu kondisi di mana ginjal tidak berfungsi dengan baik dalam menyaring limbah dan mengatur cairan tubuh. Gagal ginjal dapat bersifat akut atau kronis. D. Hipertensi, tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah di ginjal dan mengganggu fungsinya. E. Glomerulonefritis, yaitu peradangan pada glomerulus yang dapat menyebabkan gangguan pada proses penyaringan darah. 8. Pengaturan dan kontrol sistem urinarius terbagi menjadi A. Pengaturan oleh hormon, yaitu ginjal mengatur volume urin melalui hormon seperti ADH, antidiuretik hormon, yang mengatur reabsorpsi air di tubulus ginjal, dan aldosteron, yang mengatur reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium. B. Pengaturan oleh sistem saraf, yaitu sistem saraf otonom, simpatis dan parasimpatis, mengontrol kontraksi otot di kandung kemih dan uretra untuk mengatur buang air kecil. Itulah penjelasan rinci mengenai anatomi sistem urinarius. Sistem ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, mengatur cairan, dan mengeluarkan produk limbah dari tubuh melalui proses pembuatan urin.